Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak kelas 3 SD Pusri? Kali ini belajarnya bersama Ibu Rindi ya. Kita akan belajar masih di tema 1, subtema 2. Pembelajarannya masuk ke pembelajaran 3 dan 4. Pada bukunya masih di buku tematik kita. Buka halaman 70, nanti pembelajaran 4 itu sampai 82. Oke, materi apa yang akan kita pelajari nanti? Yang pertama ada SPDP tentang gerak tari lemah dan gerak tari kuat. Lalu bahasa Indonesia membaca nyaring. Kemudian ada PJOK, permainan yang dapat menguatkan tubuh kita. Oke, sebaiknya sebelum kita belajar kita membaca doa terlebih dahulu ya. Pembiasaan yang telah diarahkan oleh Bapak Ibu guru kalian. Nah, videonya boleh dijedah dulu. Yang belum membaca doa silahkan membaca doa terlebih dahulu. Ya, kita buka pada halaman 70. Di halaman 70 ada di bacaannya Lani dan teman-teman sedang mengikuti gerakan ekskul tari. Nah, di sini anak-anak siapa nih yang pernah menjadi anggota pengembangan diri tari saat kelas 2? Nah, tentunya masih ingat ya gerakan-gerakan tari yang telah diajarkan Bapak Ibu gurunya, baik di baik di ekskul ataupun di kelas. Nah, saat di kelas kita telah mempelajari gerakan tari bertemakan apa saja, Nak? Masih ingat? Iya, bertemakan alam. Apalagi? Iya, bertemakan kebersihan. Lalu yang terakhir kita bertemakan corona. Sebelum kita membahas masalah gerak, kita harus paham dulu, harus ingat kembali. Apa sih itu tari? Apa coba tari? Iya, tari itu ekspresi jiwa manusia yang tertuang dalam gerakan tubuh yang indah dan berirama. Nah, boleh dicatat itu ya di buku catatannya. Ya, lalu coba kita perhatikan nih. Ternyata gerak tari itu ada gerakan tari yang lemah dan ada gerak tari yang kuat. Gerak tari yang lemah itu gerakannya tetap sama-sama membutuhkan tenaga, Nak ya, walaupun lemah ataupun kuat. Gerakannya coba Ibu contohkan ya pada gerakan tarik corona. Masih ingat? Ayo kita praktekkan di rumah bersama-sama. Corona, 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 jangan ganggu aku. Nah, saat corona itu gerakannya lemah. Nah, sedangkan jangan ganggu aku itu gerakan yang kuat. Nah, untuk gerakan bukan hanya saja tangan, Nak ya, seluruh anggota tubuh kita itu bisa melakukan gerakan tari. Kepala, mata juga. Terus kaki dan tubuh kita. Boleh diperhatikan bukunya pada halaman 71. Ada gerakan kaki di situ. Jalan keset ya kakinya ya. Oke, lalu untuk tangannya tadi ada tangannya jelentik, ada tangan yang ukel. Ukel itu berarti diputer, Nak ya. Nah, diputer. Lalu ada tangan yang dilambaikan, ada tangan yang ditusuk. Seperti itu ya. Nanti kita praktekkan ya. Oke. Lalu untuk gerakan tubuh atau gerakan menari, Nak ya, walaupun gerakan lemah ataupun gerakan kuat, itu kata Ibu tadi memerlukan energi. Energi itu kita dapatkan dari apa? Iya, benar, dari asupan makanan. Tentunya makanan yang sehat, yang bergizi. Ya, jadi tubuh kita supaya tidak lemes, harus bertenaga, kita harus mengkonsumsi makanan yang bergizi. Makanan yang gizinya seimbang. Nah, coba kalian buka dulu baca ya, nanti kita sama-sama ya pada halaman 73. Yuk kita buka.
Bacalah teks berikut dengan suara yang nyaring dan pahamilah isinya. Ada tanda seru di situ. Apa arti tanda seru? Oh ya, benar. Itu tandanya kalimat perintah. Ada gambar di situ, ada gambar makanan. Gizi seimbang. Untuk mengetahui gizi seimbang itu, mari kita baca bersama-sama ya. Ibu Rindi di sekolah, anak-anak di rumah. Membacanya dengan suara yang nyaring. Akan tetapi tetap perhatikan tanda bacanya, titik dan komanya. Baik. Salah satu upaya untuk menjaga kesehatan keluarga adalah dengan memberikan gizi yang seimbang. Untuk mencukupi kebutuhan gizi, yang utama adalah memenuhi kebutuhan kalori. Hal ini dikarenakan kalori adalah sumber energi untuk tubuh. Asupan kalori bisa didapat cukup dari karbohidrat atau satu jenis makanan saja. Ternyata kalori harus dipenuhi dari karbohidrat, lemak, protein, dan serat. Maka dari itu, mengkonsumsi makanan yang beragam sangatlah penting untuk memenuhi gizi seimbang. Sebelum kita bahas, kita revisi dulu, kita perbaiki dulu. Dalam bacaan ada yang keliru ya. Coba tuh dilihat, asupan kalori bisa didapat cukup. Nah, sebetulnya itu tidak bisa ya. Jadi tuliskan kata tidak sebelum kata bisa. Oke. Nah, jadi tidak bisa didapatkan hanya karbohidrat saja. Kalori itu membutuhkan juga lemak, protein, dan serat. Ya, apa itu karbohidrat? Pada digambar ada nasi, umbi-umbian, itu karbohidrat. Lalu lemak itu apa? Lemak itu keju, susu, ya. Dan protein bisa kita dapatkan pada ikan, telur, serat, sayuran, dan buahan. Maka dari itu anak-anak harus suka sama makanan yang berserat supaya pencernaannya lancar ya. Nah, jadi itu makanan yang harus dibutuhkan oleh tubuh kita. Ada juga makanan yang tidak baik untuk tubuh kita. Apa saja coba? Oh iya benar, soft drink, mie instan, ciki-cikian itu tidak baik nak ya untuk pencernaan kita. Baiklah anak-anak, sudah paham kan pentingnya makanan sehat? Apa manfaatnya coba? Iya, agar tubuh kita menjadi kuat dan sehat. Dalam permainan olahraga, badan kita tidak boleh lemas dan kita harus berkonsentrasi. Makanan itu juga membantu kita untuk berkonsentrasi nak. Contohnya juga pada permainan olahraga kucing dan tikus. Pada gambar di buku kalian ada juga permainan kelinci dan tikus pada halaman 81. Oke. Yang menjadi tikus harus lari yang kuat ya nak ya, agar tidak tertangkap oleh kucing. Jadi harus kuat, makan yang bergizi tadi dan berkonsentrasi. Baiklah, kita tonton juga video berikut. Pagi ini, Mombi dan teman-temannya sudah bersiap untuk mengikuti lomba di sekolah. Apakah kamu tahu lomba apa yang akan diikuti Mombi? Benar, mereka akan mengikuti lomba balap karung. Ibu Luna memberi aba-aba. 1, 2, 3. Mombi dan teman-temannya memulai lomba balap karung. Beno memimpin di depan, disusul Apin dan Mombi. Sedangkan di urutan terakhir ada Beru. Tapi tiba-tiba Beno tersandung batu dan jatuh. Kacamatanya pun pecah. Mombi yang hampir sampai di garis finish langsung berbalik arah. Begitu juga dengan Apin dan Beru yang langsung menghampiri Beno. Mombi dan Apin segera membantu Beno untuk tetap berjalan
hingga ke garis finish. Sedangkan Beru membawakan kacamata Beno. Ibu Luna pun tersenyum bangga dan mengatakan bahwa mereka semua adalah pemenangnya karena membantu teman yang jatuh. Sahabat Mombi, jika ada teman yang kesulitan, jangan ragu untuk membantunya ya. Sampai bertemu di video dongeng Mombi selanjutnya. Dadah! Bagaimana setelah menonton video? Balap karung tidak hanya kuat saja, tetapi harus berkonsentrasi ya. Di dalam video ada teman yang terjatuh. Itu yang sebaiknya kita lakukan. Jika kita melihat teman terjatuh, kita segera menolongnya. Karena kita adalah makhluk sosial sesuai dengan sila kedua yang telah dipelajari saat video yang lalu. Baiklah, untuk materi hari ini cukup sampai di sini ya. Pembelajaran dari Ibu Rindi untuk tugasnya nanti di-share oleh guru kelasnya masing-masing. Semangat belajar, jaga kesehatan dan makanan yang bergizi, gizi yang seimbang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.